Giring-giring perak. Episode 5. Menetap di Silayang. Rombongan itu bergerak mendaki pendakian Singgalang Kering. Merayap perlahan. Kemudian berhenti di sebuah kampung kecil bernama Silaing. Di sini rombongan berdiam sepekan. Sipasan membagi-bagi rombongannya menjadi 3 bahagian besar. Sepertiga yang dia pimpin sendiri tetap tinggal di Silaing sebagai pos komando. Sepertiga lagi dipimpin oleh seorang penghulu, dia tugaskan untuk melanjutkan perjalanan ke Pagaruyung. Sepertiga lagi yang dipimpin oleh adik datuk ini, ditugaskan ke Luhak Agam untuk menemui Tuanku Nan Renceh. Ketiga bahagian rombongan ini akan menetap di kampung-kampung yang telah ditetapkan itu sebagai penduduk setempat. Mereka harus mengerjakan pekerjaan apa saja. Bertani, berdagang atau bertukang. Di samping itu tugas utama mereka tetap mencari bantuan untuk membebaskan Pariaman dari Belanda. Dan tugas lain, yang juga amat penting adalah menanyakan pada setiap keluarga, kalau ada yang kehilangan seorang anak lelaki yang memakai giring-giring perak di kakinya sekitar 20 tahun yang lalu. Mereka menetapkan, 6 purnama setelah saat itu, semua sudah berkumpul di Silaing. Membawa segenap bala bantuan yang bisa dikumpulkan untuk menyerang Belanda. Tapi buat setiap berita tentang ditemukannya keluarga atau orang yang mengetahui tentang diri si giring-giring perak, harus melaporkan setiap saat ke tempat Datuk Sipasan di Silaing. Siti Nilam tinggal bersama keluarga Datuk Sipasan. Si giring-giring perak amat terharu atas bantuan rombongan Datuk itu untuk menolong mencarikan keluarganya. Dia sendiri berjanji untuk selalu datang ke rumah Datuk itu untuk menanyakan kalau ada berita. Suatu hari Datuk Sipasan sedang ke pasar. Menjual kayu api yang dia tebang dari belakang rumahnya. 4 orang lelaki mendatangi rumahnya yang baru saja dibangun secara darurat di pinggir kampung Silaing itu. Keempat lelaki itu berpakaian silat. Tampang mereka kelihatan kurang bersahabat. Yang di rumah waktu itu hanyalah istri Datuk Sipasan bersama 2 orang anaknya yang masih kecil. Siti Nilam saat itu tengah mengambil air pincuran. Keempat lelaki itu nampaknya mengetahui kalau di rumah itu tak ada seorang pun lelaki. Tanpa mengucapkan ba atau bu, mereka masuk rumah itu. Istri Datuk Sipasan, yang bertubuh semampai dan cukup cantik, yang tengah menyusukan anak di bilik jadi terperanjat tatkala 2 orang lelaki tak dia kenal masuk ke biliknya. Dengan menjerit kecil dia menutup buah dadanya dengan tangan. Sementara anaknya tetap tak mau melepaskan ujung teteknya karena haus. Kedua lelaki itu menjilati dada istri Datuk Sipasan dengan tatapan mata yang nyalang. Menatapi pinggulnya yang besar yang terbungkus dengan kain yang tak menentu letaknya. Kemudian kedua lelaki itu mulai memeriksa rumah tersebut. Memeriksa di bawah kolong tempat tidur. Membalik bantal. Memeriksa dapur. Kemudian mereka saling berbisik. Kedua lelaki tadi muncul lagi ke dalam bilik itu. Kembali matanya menjilat dada istri Datuk itu yang tersimbah. Dan istri Datuk ini, yang sudah terbiasa menghadang mara bahaya, dan mengerti pula serba sedikit ilmu silat, tak bisa menahan berang hatinya. Dia meletakkan anaknya. Kemudian membetulkan kain di pinggangnya. Semua tindakannya ini diperhatikan dengan tatapan bernafsu oleh kedua lelaki yang masih saja tegak di pintu biliknya. Maaf Sanak, siapa Sanak sebenarnya? Datang mencari apa? Dan mengapa keluar masuk bilik orang tanpa minta izin? Istri Datuk ini berkata tegas. Tapi dia masih berusaha untuk tetap pada batas-batasnya. Karena betapapun juga dia mengerti, bahwa mereka orang baru di kampung ini. Sebagai orang rantau, dia harus banyak bersabar.
Kedua lelaki itu tak menjawab. Hanya tertawa bergumam. Keluarlah sana. Ini bilik orang. Saya lihat Sanak seorang pesilat. Sebagai seorang pesilat saya rasa Sanak tentu mengetahui sopan santun. Bicara istri datuk ini terhenti tatkala yang seorang justru duduk di pembaringan. Istri datuk ini tahu gelagat. Bahaya tengah mengancamnya. Dia ingin suaminya segera pulang dari menjual kayu api. Kenapa suaminya lambat benar pulang? Atau dia ingin agar Siti Nilam juga hadir di sini? Kalau dengan Siti Nilam, dia rasa dia sanggup melawan kedua lelaki ini. Atau dia juga berdoa, dalam keadaan seperti itu agar si giring-giring perak muncul. Ya, kemana anak muda itu dalam 3 hari ini? Kenapa ia tak muncul-muncul? Sebelum istri Datuk Sipasan sempat berbuat apa-apa, tamunya yang kurang ajar yang tegak tersandar di pintu terdengar bersuara. Kalian dari mana, akan kemana dan apa maksud serta tujuan? Suaranya terdengar serak. Dan istri Datuk itu segera menangkap bau tua keluar dari mulut lelaki itu ketika bicara. Dia jadi tambah ngeri. Kedua lelaki ini nampaknya baru saja minum. Akan tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Kami datang dari Pariaman. Oh, kiranya kalian datang dari tanah jajahan Minangkabau. Istri Datuk itu mengerenyitkan kening. Kata-kata Pariaman jajahan Minangkabau sudah cukup lama dia dengar. Di Pariaman hal itu pernah dia dengar dari mulut ke mulut. Ucapan itu menggambarkan bahwa Pariaman dan Padang serta pesisir selatan sebenarnya bukanlah tanah Minangkabau, tapi dianggap sebagai semacam tanah jajahan. Ucapan ini amat menyinggung perasaan orang Pariaman. Padahal mereka nyata-nyata berasal dari Luhak Agam dan Luhak Tanah Datar. Yang datang ke Pariaman lewat masa peralihan ratusan tahun. Berpindah dari Banu Hampu ke Koto Gedang, terus ke Balingka ke Malalak, kemudian turun ke sebelah Gunung Singgalang. Ke Tiku, ke Sungai Limau dan Pariaman. Atau yang datang dari Luhak Tanah Datar, menyeberang Danau Singkarak, ke Kayu Tanam, terus ke Pasar Usang, Duku dan Padang. Sedikit sekali yang mengetahui, bahwa kata-kata ini sebenarnya, diciptakan, buat pertama kalinya oleh Kolonel de Graaf seorang Belanda yang bermarkas di Padang. Yang ingin mengadu domba anak suku Minangkabau. Sebab tanpa mengadu domba begitu, mereka susah, memecah persatuan Minang yang amat kuat. Dan siasat adu dombanya ini ternyata amat berhasil ketika itu. Memang terjadi pertentangan yang tajam antara orang darat dengan orang pesisir. Orang darat merasa dirinya adalah orang Minang asli dan menganggap orang pesisir sebagai orang lain. Untunglah istri Datuk Sipasan sudah arif tentang hal ini. Dia mendengar penjelasan bahwa ucapan itu adalah adu domba penjajah. Kini, ketika lelaki di biliknya itu mengucapkan kata-kata itu, ia hanya memandang dengan diam. Kemudian dia berkata dengan nada ketus, keluarlah dari bilik ini. Kami tak bisa diperintah orang Upik. Ini negeri kami. Engkau dan lakimulah yang datang kemari. Mendirikan rumah di sini tanpa meminta izin kepada kami. Kembali istri Datuk ini mengerutkan kening. Lelaki-lelaki ini nampaknya memang ingin mencari seteru. Dia memangku anaknya yang tidur. Kemudian berjalan ke pintu. Tapi di pintu lelaki yang tegak bersandar tetap menghadang. Tak beranjak setapak pun. Istri Datuk ini hilang sabarnya. Dia menerjang lelaki itu. Si lelaki dengan tersenyum menangkap kakinya yang menendang itu dan berniat mengelus betisnya. Namun dia salah duga. Istri Datuk ini sudah punya bekal yang lumayan.
Begitu tangan si Lela berusaha mencakau kakinya, begitu kakinya dia tarik segera, dan kini kakinya itu justru menyapu kaki lelaki tersebut. Perubahan gerak yang begitu cepat, memang di luar perhitungan si lelaki di pintu. Kaki kirinya kena disapu. Dan meski tubuhnya tak langsung jatuh, tapi keseimbangan tubuhnya jadi lenyap. Saat itu tendangan berikutnya menyusul. Dan tubuh lelaki itu terguling ke ruang tengah. Sebelum yang duduk di pembaringan sadar apa yang terjadi, istri datuk itu melompat sambil memangku anaknya ke ruang tengah. Kemudian dalam sekali loncatan panjang dia sudah berada di halaman. Saat itu pula Siti Nilam datang menyandang Perian di bahunya. Dia terkejut melihat istri datuk Sipasan itu melompat sambil memangku anak. Rasa kejutnya bertambah ketika dari dalam rumah muncul 4 lelaki. Rumah mereka terletak di pinggir kampung Silaing. Di belakang rumah hanya ada hutan. Rumah penduduk yang terdekat terletak jauh dari situ. Jadi kalaupun mereka berteriak, maka hal itu takkan banyak menolong. Teriakan mereka takkan ada yang mendengar. Keempat lelaki yang baru turun itu tertegun melihat kehadiran Siti Nilam. Mereka berbisik sesamanya. Siti Nilam masih menyandang Perian berisi air di bahunya. Tak kusangka perempuan Pariaman cantik-cantik seperti kalian. Lelaki yang tadi duduk di pembaringan bergumam. Matanya menyambar ke tubuh kedua perempuan itu. Sanak, kami datang kemari untuk mencari Dun Sanak. Kami tinggal dan mendirikan rumah di sini telah seizin wali dan kepala suku di Silaing ini. Kami tak mengerti apa yang Sanak cari di rumah kami. Istri Datuk Sipasan berkata tegas sementara dia masih memangku anaknya yang berusia 6 bulan. Anaknya yang seorang lagi yang berumur 2 tahun tegak dekat Siti Nilam diam-diam. Keempat lelaki itu saling bisik lagi. Kini lelaki yang tadi kena tendang istri Datuk yang maju selangkah. Kalian orang baru di sini, dan sebagai orang baru, kalian harus tahu peraturan. Yang berkuasa di nagari ini bukan wali nagari. Yang berkuasa di sini adalah Pendekar Sange, dia yang berkuasa di nagari Silaing, Gunung Malintang, Kabun Sikolos, Tanah Hitam, Bukit Tui sampai ke Bukit Surungan. Adapun wali nagari Silaing, adalah kepala kampung yang diangkat Pandeka Sange. Kami bersedia untuk tidak menyampaikan kedatangan kalian ini pada Pandeka, asal kalian bersedia memenuhi satu syarat. Istri Datuk Sipasan sebenarnya tak mengerti kemana ujung cakap orang ini. Dia tak tahu siapa Pandeka Sange dan di mana tumpaknya. Tapi yang jelas, kalau benar dia berkuasa dari kampung-kampung yang baru disebutkan tadi, maka itu berarti Pandeka itu adalah penguasa dari sebuah nagari yang luas yang kelak disebut orang sebagai Padang Panjang. Meski tak tahu dan tak mengerti, istri Datuk itu ingin juga mengetahui apa syarat yang dikehendaki keempat lelaki itu agar mereka bisa tinggal di sana. Apa syaratnya? Masak Uniang tak tahu. Kami orang baru di sini. Kami tak tahu syarat yang kalian maksudkan. Masak tak tahu. Biasanya kami meminta 3 malam berturut-turut. Tapi bagi Uniang berdua cukup sekali ini saja. Istri Datuk itu mengerutkan kening. Sementara Siti Nilam diam saja sejak tadi. Tapi dia menangkap bahaya kurang ajar pada cara lelaki itu menatap diri mereka. Berterus teranglah. Kalau duit, kami akan berikan sekedarnya. Kalau ternak, kami hanya ada 4 ekor kerbau pedati. Kami tak perlu duit. Kami juga tak perlu kerbau. Kalau Uniang setuju sekarang saja. Ayo ke bilik. Kami ada berempat, Uning tak usah melayani kami keempatnya. Cukup 1 orang melayani 2 di antara kami. Saya lebih senang dengan Uniang,
Yang sudah berpengalaman. He. Tubuh istri Datuk itu menggigil saking berangnya. Sementara Siti Nilam ingin muntah mendengar ucapan kotor itu. Hampir serempak mereka meludah. Dan keempat lelaki itu tertawa bergumam. Selera mereka benar-benar menjejeh melihat kedua perempuan cantik dari Pariaman itu. Mereka mulai beraksi. Pertama mereka mengepung kedua perempuan itu dengan tegak di 4 sudut, di mana kedua perempuan tersebut berada di titik tengah. Istri Datuk Sipasan tetap saja tegak dengan tenang. Sementara Nilam tegak membelakanginya. Dengan demikian, masing-masing mereka kini menghadapi dua lelaki. Istri Datuk Sipasan masih tetap menggendong anaknya yang berusia 6 bulan itu. Sementara Siti Nilam masih menyandang perian penuh berisi air. Di belakang mereka, tegak anak perempuan Datuk Sipasan yang berumur 2 tahun. Mereka semua, termasuk anak perempuan yang berusia 2 tahun itu, tegak dengan perasaan berang menatap keempat lelaki tersebut. Tak terbayang sedikit pun rasa kecut di wajah mereka. Bagi kedua perempuan itu menghadapi bahaya bukan hal yang aneh lagi. Selama di Pariaman mereka sudah terbiasa melawan kekerasan. Semula kekerasan datang dari Inggris kemudian dari sesama orang Minang yang tidak menganut agama Islam. Lalu terakhir mereka terpaksa berperang melawan bangsa Belanda yang datang ke Pariaman atas permintaan orang Minang yang benci melihat Islam masuk ke Pariaman lewat pedagang-pedagang Aceh. Pertempuran bagi mereka hal yang lumrah. Itulah sebabnya kini mereka tak merasa gentar menghadapi keempat lelaki ini. Sebaliknya sikap menantang tak kenal takut begitu, menambah selera keempat lelaki tersebut. Memang benar kata orang. Perempuan-perempuan Pariaman bukan hanya cantik, tapi juga berdarah panas dan ganas. Ganasnya akan lebih nyata bila di tempat tidur. Salah seorang berkata sambil memilin sungut. Kami mengira semua penduduk negeri ini lelaki terhormat. Karena luhak tanah datar ini adalah luhak di mana raja-raja Minang dilahirkan. Tapi hari ini ternyata dugaan kami meleset. Hari ini kami menemui 4 orang jahanam. Istri Datuk Sipasan mendesis. Keempat lelaki itu tak tersinggung sedikit pun. Mereka mulai berjalan berputar. Putarannya makin lama makin merapat. Dan suatu saat yang seorang maju menyergap istri Datuk itu. Kedua tangan istri Datuk itu masih tetap memegangi anaknya. Tapi kakinya dia tendangkan menyambut terkaman si lelaki. Ketidakberdayaan dua perempuan. Lelaki bersungut lebat itu sudah melihat makan kaki perempuan ini, karena itu dia tak berani main-main. Apalagi untuk menyambut terkaman kaki perempuan itu. Dia berjalan lagi memutar. Yang berada di depan Siti Nilam tiba-tiba menyerang sambil bergulingan ke bawah. Siti Nilam masih tetap tegak, tiba-tiba lelaki itu mencengkram kain Nilam dan tanpa diduga dia merenggutkannya. Serangan jahat dan kotor begini tak pernah diperhitungkan Siti Nilam. Dia semula menyangka lelaki itu setelah bergulingan akan menyerang dengan tendangan dari bawah ke atas seperti jamaknya serangan berguling begitu. Dan dia sengaja menanti serangan itu hingga dekat, dan di saat lelaki itu menendang nantinya, dia akan menghantamnya dengan perian yang masih dia pangku. Tapi ternyata lelaki itu merenggutkan kainnya. Dia berusaha menghantam lelaki itu dengan perian. Tapi si lelaki telah bergerak bergulingan menjauh. Dan tak ampun, kainnya terenggut hingga lepas. Siti Nilam terpekik. Periannya dia campakkan dalam keadaan panik begitu. Tangannya memegang ujung baju kurungnya. Dan untung saja dia memakai baju kurung. Hingga tubuhnya hingga pertengahan paha tertutup oleh baju kurungnya. Namun kaki di atas lutut.
Siti yang putih itu sudah cukup untuk menambah panasnya darah keempat lelaki itu. Mereka tertawa bergumam sambil menjilat bibir. Lelaki tadi kini menerpa lagi ke arah Siti Nilam. Kawannya ikut membantu. Siti Nilam yang mengelakkan serangan dari depan, tahu-tahu kena dibekuk lehernya dari belakang. Siti Nilam terkunci dan tubuhnya terteteng ke belakang. Karena tubuhnya terteteng itu, baju kurung yang dia pakai bahagian depannya ikut terteteng naik. Dan lelaki yang di depannya terbelalak melihat pangkal paha gadis itu. Dia menerpa dan memagut paha gadis tersebut dan berusaha menciumnya. Namun dia salah duga karena terlalu menurutkan nafsu badaknya. Begitu dia menerpa, begitu tumit Nilam terangkat. Jidat lelaki itu diterpa oleh tumitnya yang dia hantamkan sekuat tenaga. Lelaki itu terhenti sejenak, kemudian terjengkang ke belakang. Dia tak bergerak. "Hei, Suman, tegak cepat. Gadis ini seperti belut. Ayo jangan lelap saja," Waang setelah mencium pahanya. Temannya yang masih mengatuk leher Nilam dari belakang berseru, namun suaranya tertahan ketika istri Datuk Sipasan yang berada di belakangnya tiba-tiba mengirimkan sebuah pukulan dengan sisi tangan ke tengkuk lelaki ini. Lelaki itu kontan melosoh turun setelah terdengar suara berderak di lehernya. Kedua mereka, yang kena tendang jidatnya oleh tumit Nilam, dan yang kena tetak lehernya oleh istri Datuk Sipasan mati saat itu juga. Namun karena serangan ini, kedua perempuan itu menjadi lengah. Masih ada dua lelaki lain masih bergerak berputar di sekeliling mereka. Dan begitu kedua perempuan ini lengah, keduanya serentak menerpa dengan gerakan cepat. Nampaknya kelengahan kedua perempuan ini sudah diperhitungkan benar oleh kedua lelaki yang kepandaiannya tak bisa dianggap rendah itu. Mereka bergerak tidak dengan melancarkan serangan, tetapi mengirimkan totokan, yaitu sejenis pukulan dengan jari ke arah urat saraf yang membuat lawan melosoh, melorot. Siti Nilam kena totok di bahagian punggungnya. Dan gadis ini jadi tertegak kaku. Sementara istri Datuk Sipasan kena totok di belakang telinganya. Ini membuat perempuan itu lemah. Anak dalam pangkuannya jatuh ke tanah dan menangis. Kedua lelaki itu tak membuang kesempatan. Kepergian Datuk Sipasan nampaknya telah mereka perhitungkan. Mereka intai benar, ketika Datuk itu pergi, mereka datang. Kini dengan gerakan cepat, kedua mereka memangku tubuh kedua perempuan itu naik ke rumah Datuk Sipasan. Meninggalkan anak kecil berumur 6 bulan itu menangis kuat dan ditunggui oleh kakaknya yang berusia 2 tahun. Kedua lelaki itu tidak membawa istri Datuk Sipasan dan Siti Nilam ke bilik. Tidak. Itu tak sempat mereka lakukan. Terlalu banyak buang waktu. Mengapa harus ke bilik, kalau di ruang tengah saja hal itu bisa dilakukan? Malah bukankah akan lebih nikmat lagi dilakukan bersama? Dengan pikiran begini, kedua perempuan yang sudah tertotok uratnya itu yang tak sempat dan tak dapat melawan sedikit pun karena lumpuh, mereka dibaringkan di lantai yang terbuat dari tadir. Dan mereka juga tak mau menunggu lama-lama. Segera saja kain dan baju kedua perempuan itu mereka renggutkan dengan kasar. Lalu tangan mereka mulai bertugas. Firasat Datuk Sipasan. Datuk Sipasan memasukkan pisang yang dia beli untuk anaknya ke dalam kambut. Kemudian menawar panjaram. Dia ingat istrinya. Istrinya sangat menyukai panjaram. Dan di pasar tanah Sikolos ini, panjaram banyak sekali dijual orang. Namun tiba-tiba jantungnya rasa berdebar kencang. Telinganya jadi panas. Jadi membeli panjaram ini engkau? Datuk itu terkejut mendengar pertanyaan perempuan yang menjual panjaram itu. Iya. Maaf, tidak jadi. Berkata begini,
dia lalu bergegas. Aneh, hatinya jadi tak sedap. Dia teringat pada istrinya yang tinggal sendiri di rumah. Ada apa? Sebagai seorang guru silat, dan sebagai seorang pemeluk agama Islam yang mempercayai tarikat, dia percaya pada isyarat-isyarat batin. Dia yakin, firasatnya tentang istrinya menunjukkan ada hal-hal yang menyeramkan yang tengah menimpa istrinya. Dengan pikiran begini, datuk itu berjalan cepat-cepat menuju ke Silaing, di mana rumahnya berada. Makin lama hatinya makin tak sedap. Dan makin lama jalannya makin cepat. Makin cepat, dan akhirnya dia berlari melompati petak-petak sawah, menempuh jalan memintas agar lebih cepat sampai ke rumahnya. Orang-orang yang tengah bekerja di sawah jadi terberan heran melihat lelaki itu berlarian seperti dikejar setan. Tak ada yang menduga bahwa lelaki itu sebenarnya bukan sedang dikejar setan, melainkan tengah mengejar setan yang sedang melaknati tubuh istrinya. Dia seperti mendengar jerit anaknya. Jerit istrinya. Kambut yang dia bawa, yang berisi pisang, cabai dan minyak yang dia beli di pasar Sikolos tadi, tercampak entah di mana, dalam larinya menuju rumah. Ketika atap rumah sudah kelihatan, dia terhenti. Sayup-sayup, dia mendengar suara tangis anaknya. Lelaki ini mengerahkan semua kepandaian yang pernah dia pelajari, yaitu kepandaian meringankan tubuh ketika berlari. Makin dekat, makin kuat debar hatinya. Makin kencang aliran darahnya. Dalam loncatan yang terakhir dia melihat anaknya tergolek di halaman, melihat gadis kecilnya yang berusia 2 tahun duduk bersila di tanah. Berusaha mendiamkan adiknya yang tertelungkup dan menangis pilu. Gadis kecilnya itu juga menangis. Dalam tangisnya, terdengar suara kanak-kanaknya yang belum sempurna menyebut huruf, berusaha mendiamkan adiknya. Diamlah dik. Diamlah. Sebentar lagi ayah pulang. Ayah akan memukul orang yang menyakiti ibu. Diamlah dik. Dan saat itu Datuk Sipasan mengakhiri loncatannya di halaman tersebut. Selain anaknya, dia juga melihat ada kain panjang di halaman itu. Kain panjang. Seingatnya, kain itu milik Siti Nilam. Dan selain kain panjang, juga ada perian yang di sekitarnya terserak air. Pastilah gadis itu baru dari tepian mengambil air seperti biasa. Dan air yang masih mengalir dari dalam perian itu, datuk ini mengetahui, peristiwa itu baru saja terjadi. Pasti baru saja. Perian itu mungkin belum sampai 20 bilangan jari tergeletak di sana. Kalau istrinya dan Siti Nilam dibawa lari orang, maka jaraknya pasti belum sampai 50 langkah dari rumahnya. Dia memandang keliling. Tak ada yang mencurigakan, hanya ada 2 tubuh lelaki yang telah jadi mayat. Dan tiba-tiba telinganya yang tajam menangkap bunyi nafas memburu. Menangkap bunyi desah dan dengus nafas dari atas rumahnya. Sekali loncat dia menerjang pintu rumah yang terletak di anak tangga keempat. Dengan menimbulkan suara bergedubrak keras, pintu terpelanting ke dalam. Menghantam kepala lelaki yang tengah menciumi dada Siti Nilam. Kedua lelaki itu, yang tengah meremasi dan menciumi segenap tubuh kedua perempuan itu, jadi terkejut separuh mati. Sepintas, Datuk Sipasan melihat betapa tubuh istrinya dan tubuh Siti Nilam sudah tak berkain secabik pun. Sementara kedua lelaki itu hanya tinggal celana kotoknya saja. Setan! Datuk Sipasan berteriak di tengah gigilan tubuhnya karena berang. Lelaki yang tadi kepalanya kena hantam daun pintu yang berada di tubuh Nilam, tengah berusaha untuk tegak ketika tangan Datuk itu bergerak menghantam kepalanya. Dia menangkis. Tapi tangannya ditangkap Datuk itu. Begitu tertangkap, begitu kukunya yang beracun dia tekankan sekuat tenaga.
Kemudian dalam suatu sentakan tubuh lelaki itu dia putar dan dia hempaskan ke lantai. Tubuh lelaki itu berkelojotan sebentar, lalu dari mulutnya keluar buih hitam. Tubuhnya berubah pula jadi hitam. Dan dia mati diserang bisa sipasan yang amat tangguh yang merupakan senjata simpanan datuk itu. Tetapi saat itu lelaki yang satu lagi, menghantam datuk sipasan. Tubuh datuk ini tersijajah ke dinding kena hantaman itu. Punggungnya terasa linu. Dia berbalik segera, dan kini dia berhadapan dengan lelaki yang tadi menggeluti tubuh istrinya. Lelaki itu kini memegang keris. Datuk sipasan memajukan kaki kanan selangkah. Kemudian dia tegak dengan kuda-kuda yang kukuh menghadapi lelaki itu. Kau yang bernama Datuk Sipasan yang dari Piaman. Lelaki berkeris itu bertanya. Datuk Sipasan tak menjawab. Amarahnya membuat dia menjadi muak dan benci separuh mati kepada lelaki yang hampir saja menodai istrinya itu. Hampir saja. Kalau dia terlambat datang barang semenit lagi, mungkin istrinya dan Siti Nilam telah dinodai kedua lelaki ini. Oh, alangkah terkutuknya. Dan mengingat ini datuk tersebut membuka serangan. Dia mengirimkan tendangan dengan kaki kanan yang di depan. Tendangan ini tendangan pancingan dalam jurus rantai nan 4. Yaitu jurus yang mengandalkan kombinasi 4 tendangan. Satu tendangan sapuan sambil menunduk rendah dengan kaki kiri berputar ke bawah menyapu kaki lawan. Kemudian serangan kedua menghantam pangkal telinga lawan dengan punggung kaki sambil melompat, begitu kaki mencecah tanah, lalu berputar dan menghantamkan tumit ke pusat lawan. Dan serangan terakhir adalah serangan meloncat menghunjamkan kedua tumit ke tubuh lawan. Serangan terakhir ini tak memilih posisi lawan. Jika lawan tengah terbaring karena serangan terdahulu, maka hentakan kedua kaki ini bisa berbentuk hantaman sambil melompat tinggi, dan menghunjam ke bawah. Kalau lawan masih tegak, maka hantaman kaki itu menuju dadanya sambil melayang cepat. Serangan beruntun dalam bentuk jurus rantai nan 4 ini amat ditakuti di daerah Padang dan Pariaman. Suatu ilmu silat yang menjadi andalan pesilat-pesilat di daerah Sungai Limau, Sungai Rotan, Sungai Geringging dan Toboh. Suatu daerah yang terpisah di Pariaman, tetapi mempunyai induk silat yang satu. Yaitu silat Rotan Tuo di Sungai Rotan. Lawan datuk ini nampaknya cukup berisi. Dia tahu tendangan dengan kaki kanan itu adalah tendangan tipuan. Datuk Sipasan meneruskan serangannya dengan jurus pertama. Dia berputar sambil mencecahkan tangan ke tanah. Lalu kaki kirinya menyapu ke belakang, ke arah kaki lawan. Lawannya cukup kaget melihat serangan yang ligat seperti gasing itu. Namun lelaki itu sempat mundur 2 langkah. Dia terluput dari serangan. Tapi Datuk Sipasan memburu dengan serangan jurus 2. Begitu kaki kirinya tak mengenai sasaran, sebelum lawan sempat membuka serangan, datuk ini melompat setinggi kepala, kemudian, kaki kanannya menendang setengah putaran ke arah pangkal telinga lelaki itu. Lelaki tersebut terkesiap kaget. Dia menunduk. Tendangan itu berdesing lewat tak sampai 2 jari di atas kepalanya. Jurus kedua berakhir. Lelaki itu berniat membuka serangan, tapi Datuk Sipasan yang telah memijak lantai, tiba-tiba menunduk dan berbalik. Lalu kaki kanannya dengan kecepatan kuat dan ligat, meluncur seperti peluru ke belakang. Daerah sasarannya adalah kerampang. Ketiga serangan ini benar-benar berbahaya. Jurus ketiga ini adalah cuek beleng yang umum terdapat dalam dunia persilatan di Minangkabau. Tapi karena dilakukan oleh seorang guru silat yang tangguh, maka tendangan itu bukan main berbahayanya. Si lelaki yang berniat membuka serangan terpaksa surut lagi 2 langkah.
Hampir saja dia terlambat. Kalau serangan itu mengenai kerampangnya, maka dia pasti berada di yaumil akhir. Dengan gelandut yang pecah, kembali lelaki itu luput dari serangan. Dan kini jurus keempat. Jurus terakhir. Begitu cuek belakangnya luput dari sasaran, Datuk Sipasan berputar cepat dan melambung tinggi serta menghunjamkan kedua kakinya ke arah dada lelaki berkeris dan bercelana kotok itu. Inilah jurus terakhir dari jurus rantai nan 4 itu. Orang yang dia lawan itu ternyata luar biasa. Buktinya dia sanggup lepas dari 3 serangan terdahulu. Sementara di Pariaman, orang jarang yang luput dari serangan jurus pertama. Bukan karena jurus itu sulit, tapi karena dilakukan dengan cepat sekali setelah tendangan pancingan. Yang utama dalam serangan ini adalah kecepatan, kedua baru kekuatan. Kenapa kecepatan yang diutamakan? Karena keempat tendangan itu mengarah ke tempat yang amat berbahaya. Meski tanpa kekuatan sekalipun, artinya dengan tenaga biasa saja, maka serangan itu sudah cukup mematikan. Kini serangan jurus keempat dilakukan oleh datuk ini dengan segenap kecepatan yang bisa dia lakukan. Dan serangan ini memang luar biasa berbahayanya. Sehingga lelaki lawannya itu meski sudah mundur 3 langkah, namun hunjaman kedua kaki datuk itu masih memburunya. Dia sudah terkeperek ke dinding. Terjangan datuk itu kini hanya sehasta dari dadanya. Tak ada jalan lain selain bergulingan ke lantai, dan melemparkan keris ke tubuh yang tengah memburunya itu. Itulah gerakan yang masih bisa dia lakukan. Keris dia lemparkan dengan kuat dan serentak dengan itu dia menjatuhkan diri ke lantai. Datuk Sipasan berusaha mengelakkan keris yang menghunjam ke arahnya itu. Namun karena dia berada dalam posisi melayang, keris itu menancap di perutnya. Tapi saat yang sama, kedua kakinya mendarat di dada si lelaki yang tengah berusaha menggulingkan diri di lantai dalam usaha mengelakkan dirinya. Lelaki itu memang sempat berguling tapi tak sempat menggelinding menghindari injakan Datuk Sipasan. Terdengar suara tulang dada remuk dan lelaki itu tertolong. Darah menyembur dari mulutnya tatkala kedua tumit datuk itu menghujam ke dalam dadanya yang remuk. Lelaki itu mati. Tetapi sebaliknya datuk itu jatuh terguling. Tubuhnya tiba-tiba jadi lemah. Keris yang menancap di perutnya ternyata telah disepuh dengan sejenis racun yang berbisa. Tubuhnya terasa panas. Matanya berkunang-kunang. Dari halaman dia dengar suara tangis anaknya. Sedepa dari dirinya, istrinya kelihatan masih menelentang dengan kaki terbuka tanpa pakaian selembar pun. Di dekat pintu, dalam keadaan yang sama, tergolek tubuh Siti Nilam. Sampai ajalku di sini. Desis datuk itu perlahan. Dia berusaha memusatkan konsentrasi untuk menyalurkan tenaga dalam guna mengusir bisa yang menjalari darahnya. Namun dia tak berhasil. Perkelahian yang melelahkan ini padahal terjadi tak sampai dalam waktu 1 menit. Memang tak sampai semenit. Dia hanya melakukan 4 tendangan berantai yang cepat dalam jurus rantai nan 4. Tapi, alangkah lamanya terasa. Datuk Sipasan yakin, dia takkan mampu menolong dirinya sendiri. Karenanya kini dia merangkak ke arah tubuh istrinya. Jarak sedepa antara dia dan istrinya dia tempuh lebih dari 2 menit. Dengan sisa tenaga, dia mengurut belakang telinga istrinya. Ketika istrinya mulai pulih jalan darahnya, datuk itu tersungkur dengan tubuh berpeluh dan muka mulai menghijau. Bersambung.